Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di acara podcast Jadi Mengerti. Selanjutnya atau hari ini kita akan membahas sesuatu atau topik yang menarik yang akan membersamai kita pada kesempatan hari ini. Dokter cantik yang sangat pinter juga tentunya, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Subkomite Manajemen Risiko di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Selanjutnya kita akan mendengarkan topik yang tentunya cukup seru dan banyak diminati oleh rumah sakit. Kita akan membahas itu secara ringan dengan ngobrol santai di acara podcast ini, dan pastinya kita akan cari tahu lebih banyak tentang manajemen risiko melalui Dr. Utari. Mungkin sebelumnya Dr. Utari bisa dijelaskan, Dok, mungkin dokter sampaikan sub manajemen risiko itu tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya itu apa saja, Dok? Ya, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Salam kenal semuanya, saya Dr. Utari. Sapaannya seperti itu. Saya menjabat sebagai Ketua Subkomite Manajemen Risiko, bagian dari Komite Mutu Rumah Sakit Parikesit mulai dari bulan Juni kemarin ya, tahun 2022 ini. Jadi Subkomite Manajemen Risiko itu kita menghimpun ya, ibaratnya kita melakukan pendampingan sampai dengan evaluasi kegiatan-kegiatan program manajemen risiko di semua unit. Iya. Untuk aturan baru yang sekarang memang sesuai standar akreditasi, unit itu dibagi menjadi unit klinis dan unit non klinis. Nah, baik dari semua unit klinis maupun non klinis itu mereka mencari tahu deteksi dini risiko yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Harapannya yang belum terjadi itu bisa kita tanggulangi, dan yang sudah terjadi itu tidak terulang lagi. Seperti itu. Nah, apa aja ya yang dikerjakan dari Subkomite Manajemen Risiko ini? Apa hanya sekedar mengolah data? Tidak ya. Jadi sebenarnya yang ingin kita tekankan di sini adalah implementasinya. Implementasi dari penerapan program manajemen risiko terintegrasi di Rumah Sakit Parikesit. Mungkin saya agak singgung sedikit ya tentang apa sih program manajemen risiko terintegrasi itu. Jadi adalah bagaimana kita untuk tadi yang saya sebutkan, deteksi dini risiko baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Kemudian nanti kita akan melakukan tahapan-tahapan, yaitu mulai dari penetapan konteks, kemudian penilaian risiko, kemudian perlakuan risiko dan monitoring dan review. Nah, semua ini tidak akan bisa terlaksana apabila unit tidak ikut bekerja sama atau tidak ikut aktif dalam menilai atau mengelola risiko yang ada di unit kerjanya tersebut, dan kita memang tidak bisa bekerja sama sendiri. Nah, Subkomite Manajemen Risiko ini adalah mendamping, kemudian kami akan melakukan sosialisasi yang sebelumnya sudah kita kerjakan ya di bulan Juli. Terus kemudian nanti kita akan menilai bagaimana perlakuan mereka terhadap penanganan risiko ini, termasuk sampai dengan monitoring dan review, apakah sudah efektif perlakuan yang sudah mereka kerjakan, dan kemudian berapa lama, sekitar 6 bulan ya setiap bulannya, seperti itu. Nah, jadi yang akan kami kerjakan tugas pokok dan ibaratnya fungsi kami sebagai manajemen risiko di Komite Mutu adalah seperti itu. Dan yang terbaru lagi adalah dari Subkomite Manajemen Risiko ini kami juga ingin mencapai sasaran strategis unit. Jadi unit ini kan pasti memiliki sasaran strategis ya, baik dari unit kantor, mungkin rencana strategis unit kantor, dan kemudian unit klinis atau unit pelayanan ya kita bilang, itu mereka memiliki indikator mutu, baik itu indikator mutu prioritas maupun indikator mutu nasional. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut pastinya mereka pasti ada kendala. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi resiko dalam resiko-resiko yang bisa menghambat pencapaian indikator-indikator tersebut. Nah, kita juga akan masuk ke situ. Jadi sejauh itu.
kemudian apalagi ya, satu, ibaratnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita mencegah risikonya daripada kita mengobati dampaknya, seperti itu Mas Ben. Jadi dengan kata lain, sub manajemen risiko ini menjadi pionir lah dok ya, penggerak bagi unit untuk mengimplementasikan setiap mungkin pengendalian risiko yang ada di rumah sakit. Itu seperti itu dok ya? Tentunya. Jadi seperti yang saya katakan, kita sebagai subkomite manajemen risiko itu tidak bisa bekerja sendiri, karena pada dasarnya yang mengetahui pasti risiko di lingkungan tersebut adalah mereka yang berkontak langsung dengan lingkungan tersebut. Betul. Nah, oleh sebab itu memang kita membutuhkan apa ya ibaratnya, pada saat kita membuat focus group discussion, kita tuh harus membentuk tim yang memiliki critical thinking sebelum risiko itu terjadi. Seperti itu. Mungkin stop sampai di situ dok. Iya. Sebelum kita lebih jauh, lebih lanjut lagi, mungkin saya awali dulu dok dengan pertanyaan sederhana. Mungkin bagi sobat Parikesit semua mungkin masih bertanya-tanya nih, apa sih manajemen risiko? Mungkin saya awali dengan sebuah pertanyaan ringan. Risiko itu apa sih dok? Ya. Jadi risiko itu adalah sesuatu yang belum terjadi sebenarnya ya, atau yang lebih tepatnya bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Nah, dalam membentuk pernyataan risiko itu kita ada 3 item yang harus menjadi dasar. Betul. Yang pertama adalah sebab. Sebab ini adalah fakta. Contohnya misalnya nih, itu di lantai ada air. Nah, risikonya mungkin saja itu bisa terjadi dan bisa terjadi. Petugas kesehatan misalnya ya terpleset. Dampaknya adalah dampak dari si risiko tadi. Mungkin terjadi cedera ringan atau patah tulang, seperti itu. Nah, dasar kita mengelola risiko itu seperti itu. Jadi ada fakta, ada kemungkinan, dan ada dampak. Seperti itu Mas Ben. Nah, risiko ini kan banyak sekali yang bisa kita telaah ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, bagaimana ya caranya kita supaya bisa memanajemen risiko ini? Itulah dengan cara kita scoring. Nah, jadi pada manajemen risiko terintegrasi Rumah Sakit Parikesit itu kita tidak hanya menghimpun semua risiko baik dari unit klinis maupun non klinis. Pada penelaksanaannya saya jelaskan sedikit. Tadi pada saat kita melakukan penetapan konteks itu ada konteks internal dan ada konteks eksternal. Apalagi ya konteks internal, konteks eksternal itu. Konteks eksternal itu pasti dengan berkaitan dengan proses bisnis. Konteks eksternal itu adalah yang berkaitan dengan di luar dari proses bisnis kita. Nah, baik itu kaitannya dengan hukum dan sebagainya. Nah, pada saat kita membuat focus group discussion, ya, pada saat kami pendampingan, focus group discussion kita membutuhkan 4 sampai 8 orang. Baik itu dari kepala unit atau kepala instalasi, kemudian yang kedua adalah saya perwakilan atau perwakilan dari subkomite manajemen risiko. Saya juga dibantu Pak Rasid ya untuk unit kantornya. Kemudian tenaga teknis yang ada di lapangan, baik itu dokter, salah satu perwakilan atau perawat atau bidan ya, dan agen risiko penting. Ya. Agen risiko tuh boleh dijelaskan dok? Iya, untuk agen risiko dan kepala instalasi mereka adalah sebenarnya nggak cuma agen risiko maupun kepala instalasi, tapi semua yang bekerja di situ tuh sebenarnya adalah bukan yang bertanggung jawab, tapi yang bisa memberikan masukan terkait risiko apa yang mungkin muncul. Ya, karena mereka yang bersinggungan bekerja dengan di lingkungan situ. Perpanjangan tangan seperti itu. Iya, betul. Terus kemudian untuk kepala unit atau kepala instalasi, mereka adalah risk owner. Risk owner itu apa ya? Mereka pemilik risiko. Nah, jadi dari karyawan-karyawan yang bekerja di unit tersebut akan melaporkan pada saat mungkin rapat bulanan ya, atau pada saat saya fokus group discussion dengan mereka akan melaporkan ada misalnya nih ada plafon bocor seperti itu ya. Jadi gimana ya biar nanti nggak mengenai alat misalnya alat USG atau alat ronsennya seperti itu. Itu mereka akan berbicara dengan kepala instalasinya, terus kemudian nanti pendataannya mungkin dalam bentuk scoringnya, menginputnya adalah dengan di Simandawaksi. Kita punya aplikasi ya, namanya aplikasi Mandawaksi, yang bisa diakses oleh semua unit yang memiliki password dan username. Nah, terus kemudian
pada saat menginput, yang menginput adalah agen risiko. Jadi agen risiko ini mereka sebagai kontak kita, kontak person kita juga pada saat kita akan dari subkomite manajemen risiko akan berkoordinasi dengan unit tersebut. Kita mau rapat nih, misalnya gitu. Nanti kita akan kontak agen risiko. Agen risiko nanti akan menyiapkan berapa jumlah orangnya, terus kemudian akan meminta izin atau waktu dengan kepala instalasinya seperti itu. Nah, nanti agen risiko ini juga yang akan membuat laporan manajemen risiko tingkat unit. Jadi kita tidak hanya membuat laporan manajemen risiko tingkat rumah sakit, tapi membuat laporan risiko tingkat unit, dan ini sedang berjalan dan harus berjalan. Ya. Seperti itu. Sedikit tadi menyinggung tentang aplikasi, Dok, ya. Menarik tadi itu tentang aplikasi Simandau Aksi. Boleh dijelaskan, Dok, aplikasi ini fungsinya di dalam program manajemen risiko ini seperti apa? Oke. Aplikasi Simandau Aksi ini launchingnya bulan Oktober 2021. Aplikasi Simandau Aksi ini sebenarnya tidak hanya untuk program manajemen risiko, tapi juga untuk subkomite mutu yang lain, ya. Kemudian untuk program manajemen risiko itu sendiri, jadi kami di situ memiliki seperti form risk register. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kita juga berkoordinasi dengan EDP karena apa? Setiap perubahan inovasi dari standar akreditasi itu pasti akan merubah toolsnya atau itemnya yang ada di situ. Betul. Nah, jadi di situ kita ada form register. Jadi teman-teman menginput dulu semua yang ada di situ sesuai, jelas sekali, baik dari nama kegiatan, tujuan kegiatan, kemudian nama agen risiko, area lokasi unit mana. Nanti di situ ada tinggal diklik aja. Kalau memang ada yang harus diketik, misalnya nama ya, nama kita ketik seperti itu. Dan kemudian nama kegiatan atau tujuan kegiatan itu memang kita ketik sesuai dengan risiko apa nih yang akan kita telaah di unit tersebut. Nah, terus kemudian di situ nanti akan ada skor dampak, skor probabilitas, ya. Skor-skor tadi itu tinggal kita klik. Nah, nanti dari skor itu ada 5, 4, 3, 2, 1. Definisi-definisinya itu sudah ada di aplikasi. Jadi sangat membantu sekali aplikasi ini. Sangat membantu dan tentunya memudahkan bagi agen risiko dan owner tadi untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di mereka, seperti itu, Dok, ya. Nah, terus kemudian nanti ada skor dampak, skor probabilitas, evaluasi risiko. Apakah perlu penanganan? Perlu. Sampai dengan bagaimana cara kita menangani risiko ini? Apakah kita menghindari, ataukah kita mereduksi, ya, atau mengurangi, ataukah kita nanti menerima atau kita transfer risiko. Di situ ada pilihannya, tinggal kita klik. Nah, terus kemudian bagaimana uraian penanganannya, di situ juga kita ketik di situ. Tujuannya apa? Supaya ini jadi database rumah sakit, ya. Jadi tidak ada istilahnya data kita hilang. Betul. Atau mungkin komputernya hilang, atau mungkin flash disknya hilang. Semacam ada backup seperti itu, Dok, ya? Iya, betul, ada backup. Dan pada saat nanti misalnya kita bertemu dengan unit focus group discussion, kita tinggal buka Simandau Aksinya aja. Nanti di situ kelihatan semua report risk register untuk unit. Kalau kita mau buka report risk register unit yang lain misalnya gitu, bisa juga seperti itu. Hanya saja untuk editing adalah yang memegang unit tersebut. Iya, jadi dan itu pun bisa diedit, misalnya, kita mau nambahkan lagi penanganannya, Dok, misalnya kemarin penanganannya cuma 2, mau kita tambah usulkan 1 lagi, monggo silahkan. Seperti itu. Betul. Sampai dengan target waktu. Jadi di situ sudah detail, kami kemas sesuai dengan standar akreditasi. Dan itu satu lagi bisa di-download. Jadi setelah kita ketik, kita bisa download, bisa Excel, bisa Word, seperti itu. Iya. Sangat mudah, paperless. Luar biasa. Selanjutnya, Dok, resiko atau daftar-daftar resiko tadi yang sudah dibuat oleh unit itu tentunya harus ada tindak lanjutnya atau pengelolaannya. Betul sekali. Nah, seperti apa teknik pengelolaan di dalam proses manajemen resiko? Pertanyaan yang bagus, ya. Jangan sampai kita hanya menginput data, ya, habis itu kita tidak ada pengelolaan seperti evaluasinya atau monitoring review. Betul. Jadi di program manajemen risiko pertama ada empat hal yang penting. Adalah yang pertama adalah penetapan konteks, ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian risiko. Apa ya penilaian risiko? Identifikasi, analisa, evaluasi. Identifikasi risiko itu misalnya dari proses bisnisnya tadi, ya. Alur proses pelayanan rawat inap dari UGD seperti itu misal. Itu alur proses. Nah, nanti kita lihat nih, bagaimana penyebabnya
kausanya atau faktanya tadi, bagaimana resikonya yang mungkin terjadi, bagaimana dampaknya. Lalu kita lakukan analisa, scoring. Gitu ya. Setelah kita lakukan analisa, nanti kita lakukan evaluasi. Apakah perlu penanganan resiko? Bagaimana penanganannya? Yang tadi saya sebutkan di aplikasi Mendawaksi sudah ada ya. Apakah kita menghindari atau kita mengurangi resiko, transfer resiko, atau mungkin kita menerima resiko. Nah, kemudian setelah kita evaluasi, ini kita melakukan yang namanya perlakuan risiko. Perlakuan risiko ini bukan saya yang menentukan, tentunya unit, tapi saya memberikan masukan seperti itu. Ya mungkin semacam pendampingan berarti, Dok. Betul sekali. Nah, terus kemudian tetap mereka yang melakukan ibaratnya perlakuan itu tetap mereka yang melakukan. Misalnya membutuhkan alat penambahan unit inkubator, tetap saja mereka yang membuat analisa kebutuhan alatnya tadi, ya. Nah, terus kemudian nanti mereka akan membuat target waktu, kira-kira 6 bulan ya Bu ya, atau 3 bulan ya Bu. Pada saat target waktu itu selesai, subkomite manajemen risiko akan kembali lagi ke unit untuk melakukan monitoring dan review seperti itu. Apa aja ya monitoring dan review itu? Satu lagi, ini adalah suatu inovasi lagi dari subkomite manajemen risiko untuk memasukkan form MONEV atau monitoring dan review tadi ke dalam aplikasi Mendawaksi yang sebelumnya tidak ada. Jadi proses optimalisasi kita ini harus terus berjalan seperti itu ya. Nah, monitoring, evaluasi, monitoring dan review ini kami akan melihat nih, oh apakah perlakuan yang sudah mereka kerjakan, kita scoring ulang. Skor tadi untuk menentukan apakah tren resikonya turun atau naik. Misalnya kemarin kita skornya 20, pada saat perlakuan skornya jadi 6. Oh berarti trennya turun, dalam arti perlakuan resikonya efektif. Betul. Tapi jika tidak efektif, mungkin kita akan memberikan masukan, apalagi ya Pak atau Dok ya, yang harus kita benahi lagi supaya risiko ini nggak terjadi, bahaya loh ini. Nah seperti itu loh Mas Ben. Berbicara masalah membenahi Dok ya, atau memperbaiki, tentunya ada target di dalamnya Dok ya. Betul. Seperti apa Dok untuk unit itu mencapai target atau membenahi pertanyaan yang bagus lagi. Target tersebut. Pertanyaan yang bagus lagi. Jadi memang kita tuh memiliki yang namanya selera resiko. Selera resiko itu ada di panduan regulasi yang terbaru yang sudah kita bentuk juga di tahun 2022 ini ya. Yang sesuai dengan standar akreditasi juga. Nah, bagaimana ya kita bisa mengatakan risiko ini ayo kita kerjakan, risiko yang ini kita tunda dulu. Jadi setelah kita membuat risk register, kita lakukan scoring, belum tentu kita bisa tata laksana. Jadi kita masukkan lagi ke profil risiko. Apalagi sih bahasa profil risiko ini? Nah, jadi profil risiko ini adalah risiko-risiko yang sudah kita buat di risk register, ada skor, dampak, skor, probability, selanjutnya adalah control ability. Betul. Sejauh mana kita bisa mengkontrol baik itu sebab ataupun risiko yang akan muncul tadi. Ya. Itu ada 4 skor ya. Sebenarnya skornya ini kata-katanya sangat subjektif, tapi kita buat seobjektif mungkin ya. Skor 1 itu dia mudah. Kemudian yang skor 2 itu agak mudah, skor 3 agak susah, yang 4 adalah sangat sulit. Nah, bagaimana cara kita menentukan skor control ability ini tadi? Tentunya dari kepala instalasi. Mereka adalah risk owner ya, dengan berkoordinasi rapat rutin dengan karyawannya, pegawainya, tenaga kesehatannya, dengan rapat rutin, fokus group discussion dengan subkomite manajemen risiko seperti itu. Terkait dengan berarti kita berbicara masalah peran sekarang, Dokter Utari. Peran dari submanajemen risiko di dalam pendampingan kepada unit itu seperti apa Dokter? Kalau boleh tahu di rumah sakit lah secara umum. Ya, jadi memang kita memiliki jadwal. Kita memiliki jadwal rutin pendampingan ke unit. Walaupun kita melakukan sosialisasi sebelumnya, bukan kami tidak percaya untuk mereka melakukan program manajemen risiko tingkat unit ini, tapi memang ini adalah bentuk suatu bagian dari program manajemen risiko itu. Apa ya? Yang apa bentuknya? Yaitu kita melakukan fokus group discussion, dan itu harus. Jadi FGD itu memang harus dilakukan ke unit pada saat mereka melakukan input. Nah,
aplikasi Mandau Aksi itu adalah tools untuk mempermudah kita pada saat penginputan, ya. Ya. Hanya saja memang dari program manajemen risiko itu kita harus melaporkan risk register tingkat rumah sakit. Jadi dari semua unit, baik unit klinis maupun non klinis, itu kita harus melaporkan tingkat rumah sakit. Yang mana tingkat rumah sakit ini akan kita laporkan per 6 bulan sekali. 6 bulan? Iya, per semester. Nah, kemudian nanti pada saat kita selesai melakukan pendampingan, mereka melakukan perlakuan risikonya, ya seperti apa. Nah, terus kemudian nanti kita akan melakukan lagi jadwal untuk monitoring dan review yang tadi sudah saya sebutkan setiap bulan selama 6 bulan. Kapan aja ya, Dok, misalnya gitu ya. Tergantung. Jadi kalau misalnya Januari risk register UGD misalnya jadinya bulan Maret, kita mulai perlakuannya selesai bulan Maret, kita mulai running itu mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, seterusnya sampai 6 bulan. Terus kemudian kita telah lagi. Berbeda lagi dengan unit yang lain. Unit yang lain ada yang selesai bulan Agustus, kita mulai running bulan Agustus. Dan setiap unit itu memiliki risk register. Risk register itu ada yang jadinya bulan Januari, ada yang jadinya bulan Februari, ada yang jadinya bulan Desember. Nah, jadi runningnya kita tiap bulan pasti ke unit. Seperti Jadi, itu. boleh saya katakan tugas dari sub manajemen risiko ini sangat penting, ya, khususnya untuk merubah budaya manajemen risiko yang ada di rumah sakit, khususnya di rumah sakit Haji Muhammad Parikesit seperti itu. Ya. Kira-kira nih Dok, untuk merubah budaya manajemen risiko supaya menjadi lebih baik di rumah sakit Parikesit khususnya, itu seperti apa? Ya, tadi memang kita perlu effort lebih dulu ya. Ya. Memang harus kita yang proaktif dulu dari subkomite mutu ini untuk ibaratnya kita mengepush mereka supaya merangkul seperti itu, Dok, ya? seperti itu ya, supaya mereka ini lebih aktif lagi dan lebih semangat lagi ya. Mungkin saya nanti juga akan berkoordinasi dengan ketua komite kita, ketua komite mutu, apa inovasi apa lagi nih supaya mereka lebih aktif lagi nanti untuk program di tahun 2023. Yang jelas saya selalu melakukan jadwal pendampingan. Kita memiliki grup WhatsApp dengan agen risiko dan dengan risk owner atau kepala instalasi tadi. Jadi kalau memang kita mau melakukan pendampingan, kita membuat jadwal. Nah, terus kemudian pada saat kita melakukan pendampingan, seringkali ini agen risiko bingung nih, apa yang harus diketik, apa yang harus dikelola, ide apa seperti itu. Nah, dengan adanya saya di situ, mungkin saya yang akan menjadi kayak moderator antara si karyawan tadi dengan risk owner tadi, dan kemudian kita menyatukan pikiran juga, dan juga kita juga akan saya memberikan masukan juga atau mungkin pandangan juga seperti itu. Nah, itu nanti yang akan membuat mereka semangat. Contohnya kemarin itu saya mencoba untuk salah satu unit, saya tidak sebutkan unitnya. Tadinya risk registernya 0. Saya coba untuk melakukan pendampingan ke sana, input aplikasi Mandau Aksi keluar semua. Malah jadi 6 risk registernya ya, seperti itu. 6 tadi mereka akan kelola seperti itu. Ada yang sudah berjalan, cuman belum terinput ya, atau belum terdata, seperti belum ada laporan. Ada juga risiko yang sedang mereka kerjakan, ada juga yang belum mereka kerjakan ini sangat efektif Dok ya, untuk minimal memacu tadi ya, memacu unit untuk itu tadi menumbuh kembangkan budaya melek resiko lah. Melek resiko itu, betul, ya. Melek resiko di tingkat unitnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini Dok, kaitannya dengan pengelolaan resiko tadi sudah kita singgung. Kemudian kita bicara masalah setelah dikelola, ya tentunya ada semacam pengendalian atau mitigasi. Nah, sebenarnya mitigasi atau pengendalian resiko di tingkat unit itu idealnya seperti apa, Dok? Nah, jadi kita tuh ada 2 pengertian, pengendalian dan kemudian adalah penanganan. Kalau pengendalian, apa-apa yang sudah mereka kerjakan selama ini ya, sebelum melakukan penanganan. Mungkin misalnya sebagai contoh ya, misalnya di UGD, sebagai contoh di UGD, untuk kita penanganan risiko jatuh, kita menggunakan yang namanya ada kayak apa sih, kita tempelkan tanda ya, stiker Polris, itu, Polris.
Sebelumnya belum stiker ya, Sebelumnya yang dulu kan cuman pita kuning atau ya semacam seperti itu ya, penanda ya. Mika penanda. Mika penanda seperti itu. Yang mana pada saat kalau dia pindah bed nih, mikanya bisa aja kan pindah ke bed yang lain ya. Bukan ke pasien yang nempel. Nah, betul. Berkoordinasi dengan UGD dan PMKP ya. Jadi dibuatlah kayak stiker folis yang mana itu akan ditempelkan ke baju pasiennya. Nah, seperti itu. Pengendalian mungkin dengan menggunakan dulu Mika. Sekarang penanganan tambahan adalah dengan menggunakan stiker Polres seperti itu. Mungkin nanti itu akan berkembang lagi penanganannya, enggak stiker atau apa seperti itu ya. Karena risiko-risiko muncul akan ada. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana ya mitigasi risiko yang bagus? Tentunya tadi saya bilang Mas Ben, mitigasi risiko yang bagus adalah mitigasi risiko yang bisa menurunkan tren risikonya. Tren risikonya di bawah dari selera risikonya, seperti itu ya. Biasanya kita ada istilah ekstrim dan high untuk risiko itu. Nah, itu pada saat di Simandau Aksi, pada saat kita input skor, nanti langsung keluar tuh ini skor ekstrim, ini skor high, itu kelihatan di situ. Berarti, Dok, otomatis. Nah, setidaknya itu turun ke level yang ibaratnya cuman moderat ya, atau medium dan low seperti itu. Contohnya itu adalah salah satu bentuk mitigasi risiko yang bagus. Makanya perlu adanya monitoring dan review pada saat kita melakukan program manajemen risiko ini tadi. Seperti itu. Berarti penting sekali, Dok, sub manajemen risiko itu untuk turun langsung mendampingi unit ya, kemudian mungkin memberi sosialisasi kepada mereka seperti itu. Dan yang sebenarnya yang tidak kalah penting adalah peran dari risk owner. Saya sangat terbantu dengan adanya kepala instalasi yang mengikuti rapat dari fokus group discussion manajemen risiko dengan unit. Saya sangat terbantu, terutama penanganan, karena beliau yang paling paham apa-apa yang dapat ditanggulangi untuk memitigasi risiko di unit seperti itu. Betul. Dan tentunya ini, Dok, terkait dengan proses manajemen risiko tadi yang sudah dokter jelaskan tadi, terkait dengan pembuatan risk register, kemudian terkait dengan pengelolaannya, proses identifikasi, analisa hingga tindak lanjutnya seperti itu, Dok ya. Nah, kira-kira nih, Dok, bagaimana cara praktis atau cara mudahnya kita untuk memahami atau mengendalikan resiko yang ada di tingkat unit tadi? Oke, cara praktis untuk memahami sebenarnya gini. Untuk cara praktisnya adalah tidak ada yang baku ya, tidak ada standar baku. Yang penting adalah kita harus melek tadi yang Mas Benny katakan, kita harus yang namanya awas atau deteksi dininya atau melek terhadap risiko tadi. Jadi memang kita memiliki semacam kepedulian atau semacam awareness atau rasa mungkin was-was kita harus ditingkatkan nih. Seperti itu ya. Nantinya bakal begini, nantinya kalau misalnya yang tadi saya bilang cuma sekedar dari air tumpah ya, contohnya di unit laboratorium misalnya ada air tumpah misalnya gitu, atau mungkin ada misalnya ada plafon yang bocor. Bisa saja petugas kesehatan kita pas lagi bawa sampel jatuh seperti itu ya, tidak hanya mencederai dia loh, tapi sampelnya tadi juga akan mengontaminasi lantai. Nah, itu kan berbahaya ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi memang kita harus memberikan semangat terus pada saat kita melakukan pendampingan ke unit. Nah, itu adalah mungkin bukan cara praktis ya, memang itu adalah cara alamiahnya seperti itu. Nah, hanya saja mungkin cara praktisnya ya tadi pada saat kita melakukan pendampingan ataupun kita melakukan monitoring dan review, datanya tuh sudah ada tuh di Simandau Aksi. Jadi mereka nggak usah repot-repot lagi untuk mencari-cari filenya di komputer mana, nggak perlu ya. Jadi tinggal kita buka aplikasi, unit mana, pakai passwordnya sudah ada. Jadi apa atau risk register apa yang mereka inputkan sudah terrekapitulasi di dalam Simandau Aksi tadi, Dok ya. Betul sekali. Dan itunya tentunya bisa kita pantau, bisa kita evaluasi. Iya. Dan juga dari sub manajemen risiko bisa mengevaluasi atau memonitoring kira-kira risk register apa yang sudah dimitigasi. Iya, betul. Seperti itu, Dok. Walaupun saya hari itu lagi nggak rapat misalnya dengan mereka ya. Saya dari kantor, saya bisa melihat nih, nanti kelihatan. Unit ini belum menginput nih risk registernya. Nanti coba kita calling, kapan ya kita bisa ketemuan gitu. Seperti itu. Jadi dengan aplikasi Simandau Onyx itu sangat membantu.
Kadang ada juga unit yang sudah membuat, hanya saja itu masih di input di Excel. Saya bilang kita sekarang jadi satu rumah ya di Simandau Aksi, jadi itu akan memudahkan kita pada saat kita rapat pun ya, itu bisa kita buka kapan saja. Dan saya juga bisa memantaunya dari rumah, dari kantor, atau mungkin di jalan pun bisa. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya ini dok, Ya. terkait dengan program manajemen risiko yang sudah berjalan di RSUD Haji Muhammad Parikesit khususnya, itu apakah sudah boleh saya katakan sudah terintegrasi dok? Ya, sudah terintegrasi. Kenapa ya sudah terintegrasi? Ya seperti itu. Jadi kita memang hire ya, kita menghimpun semua dari unit klinis non klinis. Ada lagi unit yang sudah melakukan manajemen risiko, contohnya adalah PPI dan K3. Mereka memiliki program manajemen risiko mereka sendiri, bahkan mereka juga melakukan monitoring dan reviewnya mereka sendiri, ya seperti itu. Nah, bagaimana ya supaya penilaian manajemen risiko mereka itu sama dengan kita? Jadi memang sudah kita lakukan pendampingan dan kita sudah membuat regulasi dan skornya itu pengertiannya sama, mungkin kata-katanya sedikit berbeda, tapi pengertiannya sama dengan yang mereka hitung. Jadi tidak merubah skor mereka, hanya saja mungkin nanti di profil resiko itu ditambahkan lagi control ability. Nah, control ability itu yang tidak ada di K3 seperti itu. Dan mungkin agak berbeda juga di PPI. Jadi mereka memang memiliki dua nanti laporan manajemen risikonya untuk K3 dan laporan manajemen risiko terintegrasi di rumah sakit. Karena apa? Karena memang ini harus menjadi satu rumah untuk manajemen risiko tingkat rumah sakit per semester. Jadi setahun ada 2. Jadi artinya terintegrasi tadi itu mulai dari resiko apa? Unit klinis, non klinis, bahkan yang PPI tadi dok ya, PPI, K3, dan ada yang di apa namanya unit lain yang berhubungan langsung dengan proses pelayanan ataupun tidak, non klinis dan klinis, itu bisa sama-sama saling harus terintegrasi. Iya, harus sinergis, harus jadi satu. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih dok, sebelum kita tutup diskusi podcast kita hari ini, kira-kira harapannya apa dok untuk pengembangan program manajemen risiko di rumah sakit kita atau rumah sakit Parikesit khususnya? Harapannya pertama adalah pastinya kita semakin semangat lagi ya, yang sudah semangat lagi, yang belum semangat lebih semangat lagi untuk melakukan proses penerapan manajemen risiko di rumah sakit ya. Ini tujuannya sangat besar sekali, yang pastinya membuat kita bekerja sangat aman dan sangat nyaman dengan pelayanan maksimal seperti moto Rumah Sakit Parikesit, pilihan terbaik, seperti itu. Nah, terus kemudian harapan saya yang kedua adalah ini untuk komite mutu ya, pastinya semoga nanti ada lagi pelatihan-pelatihan yang memang kalau memang dibutuhkan ya untuk pengembangan skill, wawasan betul. Untuk baik itu risk owner atau mungkin dari subkomite manajemen risiko itu sendiri. Terus kemudian mungkin nanti kita akan mencoba melaksanakan IHT di tahun 2023 lagi ya, karena memang harapannya in-house training itu harus dilakukan idealnya setiap tahun, seperti itu ya. Itu harapan saya ya. Amin. Baik dok, mungkin kalau boleh saya akhiri atau ringkas dan rangkum diskusi kita pada hari ini dengan beberapa pantun dok. Mungkin kira-kira seperti ini dok pantunnya dok. Pagi-pagi burung berkicauan, semerbak bunga di penghujung petang. Resiko merupakan suatu ketidakpastian, oleh karenanya butuh pengelolaan yang matang. Ada lagi satu pantun lagi. Pergi belayar mencari ikan, ikan dipanggang lalu dimakan. Agar resiko mendapat perbaikan, manajemen resiko wajib kita terapkan. Mantap. Mungkin itu dari kami. Kita jumpa di podcast Jadi Mengerti selanjutnya. Oke. Saya Beni Apriandi dan Dr. Utari pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.